Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Hadi Santoso. Ketemu lagi di mata kuliah Grafika Komputer. Pada pertemuan kali ini kita fokus akan membahas mengenai bentuk vertex, yaitu apa itu vertex sebenarnya gitu ya. Jadi vertex adalah posisi yang didefinisikan oleh koordinat X dan Y. Nah, bila yang belum tahu vertex ya seperti apa, jadi kalau dalam grafika komputer ya bisa dilihat nih ya di layar, ya bisa di layar. Nah, ketika kita melihat mungkin posisinya dari kanan saya atau dari kiri Anda bisa dilihat ya, ada garis. Nah, garis itu berarti vertexnya ada dua vertex. Terus kemudian untuk menggambar segitiga berarti ada 3 vertex, kita membutuhkan 3 vertex. Untuk segi 4 kita butuh 4 vertex ya. Terus kemudian untuk berikutnya kalau kita lihat gambar, ada gambar bintang ya di layar, itu ada sekitar 8 vertex ya. Terus kemudian ada gambar seperti balon, itu banyak vertexnya ya, dan kita juga bisa membentuk seperti daun ya, itu juga vertexnya bisa dilihat di layar, itu sangat banyak ya untuk kita bentuk ya. Nah, jadi vertex itu sebenarnya ketika kita mau menggambar bentuk ya, itu terdiri dari titik-titik ya, bentuk tersebut. Terus kemudian untuk formatnya sendiri atau sintaks dari penulisan vertex sendiri itu harus diawali oleh namanya fungsi begin shape, karena kita akan menggambar bentuk ya. Terus kemudian diakhiri oleh end shape ya, diawali oleh begin shape, diakhiri oleh end shape, di mana di antara begin shape itu ya dan diakhiri oleh end shape, di tengah-tengahnya itu ada vertex. Vertex ini yang kita tentukan titik koordinatnya, X-nya untuk membentuk garis ya tadi, untuk membentuk segitiga, terus membentuk segi 4 ya, membentuk gambar-gambar lain ya, sesuai yang kita inginkan ya. Jadi harus ada bentuk atau ada koordinat ya dari vertex sendiri, yaitu koordinat X dan Y-nya ya. Baik, untuk lebih lanjut bisa kita langsung melihat seperti ini ya. Bila kita tuliskan misalnya ada no fill, atau kita ketikkan ya di layar maksud saya. Nah, ini nah, bisa kita lihat ya bersama seperti ini yang ada di layar ya. Terus kemudian ada begin shape. Nah, begin shape-nya ini formatnya, shape-nya itu adalah S-nya besar ya, karena fungsi begin shape-nya. Terus kemudian baru diikuti oleh penggambarannya. Kita akan menggambar apa? Vertex-nya. Ini contoh ya vertex-nya. Misalnya dimulai dari 30 sampai 20. X dan Y. X-nya 30, Y-nya 20. Terus kemudian vertex lagi ada 85. Terus kemudian ada 20. Nah, seperti ini. 20. Terus kemudian ada vertex lagi, ada 85. Terus kemudian ada 75 ya, terus kemudian ada vertex lagi, ada 30 dan ada 75 ya. XY ini ya, XY ya, 30 adalah X-nya, Y-nya adalah 75 ya. Terus kemudian end shape, diakhiri oleh end shape. Jadi untuk menggambar vertex tidak bisa langsung begitu aja kita langsung ketikkan vertex, tapi harus dimulai atau diawali oleh begin shape ya, tidak harus dengan no fill ya. Ini kita hanya menggambar ya, bisa kita lihat ya, kita hanya menggambar apa ini ya, kan gitu ya, menggambar garis atau apa ya gitu. Karena ini kan pada dasarnya kita lihat ini sepertinya garis gitu ya.
Oh ya, ini ada sedikit salah ya, no fill. Ya, ini adalah hasilnya. Ya, bisa kita lihat hasilnya adalah garis seperti ya, garis yang tidak lengkap ya, kotak yang tidak lengkap karena sebelah kirinya, sebelah kiri saya ini tidak ada ya, yang sebelah sini atau sebelah kanan Anda ini tidak ada gitu ya. Nah, ini kondisi seperti ini. Nah, ini penjelasannya bisa saya ini jelaskan. Jadi posisinya X-nya di sini ya, ini X ya, X, yang ini Y-nya ya, ini adalah 30 dan Y-nya adalah 20. Jadi untuk yang pertama ini awal ini di sini. Nah, terus kemudian vertex yang kedua ini kan 85 nih. Nah, X-nya 85 di sini. Jadi titik ini 85. Nah, 85 di mana 20-nya ada Y. Dia masih dalam sejajar sini. Nah, 85. Jadi 85,20. Ya. Terus kemudian dia akan membentuk garis. Nah, berikutnya 85 ini ya. Ini adalah posisi ya, posisi untuk posisi X. Ya, X. Jadi ke sini dia. Ya, 85. Ya. Terus kemudian Y-nya 75. Nah, dia langsung dari 20 ini di sini 75. Nah, ini. Jadi 85,75. Nah, ini 75-nya di sini nih. Ya. Seperti ini. Terus kemudian 30 75. Nah, ini 30 posisinya 75. Nah, sehingga dia akan menarik garis ke sini. Nah, 30 75. Dan akan terbentuk seperti ini. Nah, ini untuk penjelasan mengenai bentuk dari garis ya. Bentuk dari garis yang kita akan mencoba untuk menggambar garis ya. Berikutnya bisa bila kita lihat, ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu karena banyak yang harus di ini. Saya hapus dulu. Nah, ini juga bisa saya mohon izin untuk dihapus dulu ya. Untuk dihapus dulu. Terus kemudian kita akan mencoba menggambarkan titik ya. Menggambarkan titik. Bagaimana kalau semisalnya kita mau menggambar sebuah titik ya. Jadi nanti di vertex itu tidak hanya garis ya, tapi ada titik. Ada titik, ada garis, kita akan coba membuat segitiga ya, triangle namanya. Terus kemudian kita akan coba membuat segi empat ya, quad ya, seperti itu. Nah, diawali oleh begin shape, dimana S-nya besar seperti ini. Terus kemudian berikutnya begin shape-nya ini karena kita ingin menggambar titik, jadi fungsi ini bisa ditambahkan dengan kalimat ini secara umumnya ya. Terus kemudian ada vertex ya, ada vertex. Terus kemudian sama ya, kurang lebih seperti tadi. Bila kita lihat ada 30, 20, terus kemudian ada vertex 85,20 ya. Terus kemudian ada vertex 85,75. Ini akan bentuk apa ini? Nah, bentuk titik-titik. Ini bentuk titik-titik ini. Ya, poin, karena poin ya. Titik-titik. Di mana titik-titik ini itu bisa kita lihat ya. Jangan lupa setelah kita bikin shape ada end shape. Ada end shape-nya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai poin, menggambar poin pada layar.
Nah, betul sekali ya. Ya ini hasilnya nih. Ya, memang tidak terlalu kelihatan nih. Ini ya. Nih. Nah, ini seperti ini. Nah, untuk menggambar ini, ya ini perintahnya. Ini saya berbesar aja deh, biar lebih gampang. Nah, untuk menebalkan suatu objek, itu perintahnya adalah stroke weight. Stroke weight, misalnya saya bikin 10 lah ya. Stroke weight 10. Biar kelihatan. Nah, ini dia. Biar kelihatan nih. Tuh. Nah, jadi ketika kita ingin menggambar titik, ya, menempatkan suatu titik, ini posisinya sebenarnya, posisi X dulu 30. X. Jadi kalau mau ingat sini X ya. Nah, ke sini Y. Atas bawah ya, mau atas bawah gitu kan sama aja nih. Atas bawah nih, kiri kanan ya, kiri kanan. Nah, 30, terus kemudian di sininya 20. Nah, ini untuk yang pertama, titik yang pertama ini. Untuk yang berikutnya adalah 85. Nah, ini yang paling gampang memang melihatnya ke titik dulu ya, sebelum kita menggambar objek yang lengkap seperti kotak ya, lingkaran, balon dan sebagainya ya. Terus kemudian masih di posisi Y-nya 20. Nih, Y-nya 20 nih X. Ini Y. Ini X ya, Y. Nah, ini 20. Berikutnya ya 85, masih posisi di 85 ya, 85 berarti X-nya di sini 85 ya, sejajar sini. Nah, Y-nya itu 75. Nah, ini jadi menggambar ini. Nah, ini titiknya ya, titik vertex 85 75. Nah, untuk titik berikutnya 30, ini 30. Nih, jajar inilah 30, di sini 75 Y-nya. Nah, ini gambarnya. Nah, ini. Nah, jadi ini untuk menggambar sebuah titik ya. Menggambar sebuah titik. Ini mungkin saya akan hapus dulu ya, supaya bisa lebih jelas. Ini juga sama ya. Kita akan coba menggambar berikutnya adalah menggambar tadi sudah ya lines ya, tapi ternyata ada lines yang memang bisa digambarkan langsung lines gitu ya, dengan perintah yang ada sesuai dengan fungsi lines dari vertex sendiri. Contohnya seperti ini, misalnya begin ya, save, jangan lupa. Terus kemudian ada tadi points ya, lines, tadi point, sekarang lines. Terus kemudian vertex, diikuti oleh vertex. Ini sama kayak tadi nih ya, sebenarnya bentar ya, 30,20. terus kemudian vertex 85,20, 85,20. terus kemudian vertex lagi 85,75. terus kemudian vertex lagi 30,75. Oke, jangan lupa ini diakhiri oleh n set. Nah, seperti ini. Kita akan coba menggambarkan ini ada. Kita coba menggambarkan lines. Nah, seperti ini. Nah, ini hasilnya. Jadi, untuk lines ini ya, kita akan menggambarkan ini. Ya, ini sama nih sebenarnya nih, X nih ya. X, ini Y. Ini X, Y, ini X. Nah, ini berarti 30. Ini Y. 20. Nah, terus kemudian
Berikutnya yang 85 ini di sini. Ini X-nya 85. Posisi Y-nya masih di 20 di sini. Sehingga mereka menarik garis. Seperti itu. Nah, berikutnya itu adalah 85 75. 85. Nah, ini masih posisi ini. Inilah titiknya 85. Terus kemudian di sini 75-nya. Nah, bentuk titik di sini. Terus kemudian vertex berikutnya adalah 30 ini ya. 30 terus kemudian 75 gini. Dan mereka akan menarik garis di sini. Nah, ini akan bentuk garis. Jadi ini adalah garis yang pertama, ini adalah garis yang kedua. Seperti itu. Ini adalah cara ya untuk menggambar garis selain tadi langsung menggunakan vertex. Jadi di fungsi begin shape-nya sendiri itu ada fungsi lines selain fungsi point. Ya. Ini bisa kita hapus. Terus kemudian kita coba untuk menggambar sebuah segitiga. Nah, bagaimana kalau misalnya ketika kita ingin menggambar sebuah segitiga menggunakan vertex? Untuk segitiga sendiri, kalau kita ingin menggambar menggunakan sebuah vertex, itu kita bisa menggunakan fungsi begin shape-nya sendiri. Itu menggunakan triangle ya. Begin shape ya, terus kemudian kita ketikkan triangles seperti ini ya. Terus berikutnya untuk vertex-nya sendiri ya, itu bisa kita masukkan ya, contohnya ya, tidak harus 30 lah ya, ganti ya 30 75. Terus di sini vertex-nya 30. Terus kemudian bisa ganti berapa ini? 10, terus kemudian bisa kita ganti 20 ya sama. Terus kemudian kita bisa bikin di sini 75 dan di sini kita bisa bikin berapa? 50. Oke. Ini coba kita lihat dulu hasilnya untuk untuk gambar segitiga menggunakan seperti ini ya. Kita bisa lihat dulu hasilnya untuk kita menggambar menggunakan segitiga. Ini bisa kita hapus. Oke. Nah, seperti ini gambar segitiganya. Nah, ini sebenarnya ya penggambarannya ini adalah posisi dari vertex awalnya sebenarnya di sini nih. Ya, ini bisa aja dibalik ini ya. Posisi vertex awalnya di sini. Jadi di posisi 10 20. Nah, ini ya. Ini pasnya ini nih. Nah, jadi biar lebih jelas, ini ya posisinya adalah X-nya 10. Kemudian posisi Y-nya ini 20. Nah, diikuti oleh 75 30. Nah, ini X-nya 75. Nah, ini titiknya ya. 30 ini karena di sini agak ke bawah. Y-nya 30. Nah, ini kalau kita rubah menjadi kita sejajarkan menjadi 20, bisa saja. Nah, jadi sejajar. Ini jadi sama nih posisinya. Jadi sejajar. Kalau 30 tadi agak ke bawah. Ya, agak miring. Nah, berikutnya 75 ya, ini masih 75 posisinya X ya, 75, dan gini si posisinya di sini adalah 50 seperti itu ya, posisinya 50. Nah, jadi ini adalah cara untuk membuat segitiga, buat segitiga ya. Nah, ini segitiga seperti ini. Ya, posisi di sini adalah 10 tadi X-nya, Y-nya adalah 20, terus kemudian X-nya 75, Y-nya 20, jadi nanti sejajar seperti ini. Kalau 30 tadi ya, 30 tadi dia agak miring ke bawah. Seperti ini agak ya lebih
sini. Ya, jadi mengikuti posisi Y-nya, terus titik di sini, terus kemudian berikutnya adalah 75 masih di sini, dan berikutnya adalah 50, posisi Y-nya 50. Nah, dia akan membentuk garis seperti itu. Ya. Nah, ini contoh dari vertex untuk kita bisa menggambar segitiga. Nah, bagaimana kalau kita coba untuk menggambar berikutnya? Ini saya hapus dulu. Kita menggambar kotak. Ya, kalau menggambar kotak ini trianglesnya itu bisa tinggal kita ganti sebenarnya. Ya, trianglesnya bisa kita ganti menjadi quads, menjadi quad seperti ini. Nah, ini bisa kita tentukan ulang. Bisa kita bayangkan misalnya ada contoh 30, terus kemudian ada 25, terus kemudian ada 85, ada 30. Nah, ini nanti bisa kita sesuaikan biar nanti lebih paham gimana sih cara nambahnya gitu ya. Nah, seperti ini vertex, terus kemudian 45. Nah, ya ini untuk menggambar sebuah kotak. Ya, menggambar sebuah kotak. Bisa kita lihat nanti apa hasilnya. Nah, seperti ini. Ya, hasilnya miring. Kenapa? Saya akan jelaskan. Di sini adalah posisi dari X-nya 30. Dan di sini adalah posisi Y-nya 25. Ya. Nah, kalau ke sini adalah X, ke sini atas bawah adalah Y. Nah, seperti itu. Ini adalah posisi titiknya. Ini titik yang pertama. Ini sama dengan yang ini. Nah, terus kemudian diikuti oleh yang berikutnya 85. Nah, 85 ini adalah X-nya. Di sini 85. Nah, ini adalah titik 85 dengan posisi 30 karena agak terbawa ke bawah. Nah, Pak, kalau misalnya mau dinaikin ya sejajarkan ya sama, tinggal 25 aja. Tinggal diganti 30. Nah, ini 30. Terus kemudian 85. Nah, ini 85 masih di titik ini. Ya, terus kemudian diikuti oleh 50. Ya. 50 itu adalah posisinya di sini, agak ke bawah. Nah, ini di sini posisi Y-nya 50. Nah, untuk 30 masih posisi di sini. Ini 30, X-nya 30 ya. Di sini. Terus kemudian di atasnya 50 nih. Dia akan menggambar 45. Sehingga gambarnya itu kayak persegi panjang tapi tidak yang agak miring ya. Persegi panjang tapi agak miring. Nah, bagaimana kalau misalnya kita ingin meluruskan? Ya, maksudnya kotaknya jadi lurus. Ya, ini tinggal disamakan saja. Ini jadi 25. Kita lihat ini jadi sejajar. Nah, gitu ya. Sejajar, terus kemudian ini jadi 45. Nah, jadi seperti ini. Ya. Jadi ini adalah cara ya untuk menggambar sebuah kotak ya. Jadi tadi kita sudah belajar dari vertex ini adalah kita menggambar garis, kita menggambar kotak ya, kita menggambar segitiga ya, kita menggambar titik ya. Jangan lupa ya, untuk menggambar vertex selalu diawali oleh begin shape dan diakhiri oleh end shape, di mana vertex ini itu terdiri dari koordinat X dan Y. Ya, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Mohon maaf bila saya ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.